Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio dari kelas Y3G. Di sini saya akan membahas tentang mazhab Keynesian dan Neo-Keynesian. Yang pada intinya saya akan membahas perkembangan, isu-isu, indikator, dan permasalahan dari Neo-Keynesian dan pasca Keynesian. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan. Perkembangan pemikiran ini merupakan pengembangan dari pemikiran atau teori-teori dengan pemikiran empiris yang lebih baru dari pemikiran Keynes, bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian yang berhubungan dengan antisipasi fundamental perekonomian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Yang kedua yaitu isu-isu. Isu-isu dalam ekonomi neo-Keynes dan pasca Keynes mencakup perdebatan seputar efektivitas kebijakan fiskal, peran pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi, dan pendekatan terhadap kebijakan moneter. Ketiga, indikator. Indikator kunci dalam ekonomi neo-Keynes melibatkan pemantauan tingkat pengangguran, produksi output, dan inflasi untuk menilai kesehatan ekonomi. Sementara itu, pasca Keynes sering memperhatikan faktor-faktor seperti ketidaksetaraan pendapatan, distribusi kekayaan, dan peran lembaga finansial dalam membentuk kebijakan ekonomi. Yang keempat yaitu permasalahan. Permasalahan neo-Keynes melibatkan kritik terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Sementara itu, permasalahan pasca Keynes sering terkait dengan kritik terhadap pengabaian faktor-faktor institusional dan distribusi pendapatan yang dianggap kurang terintegrasi dalam model ekonomi mereka. Studi kasus, pengaruh Keynesian dalam rekonstruksi ekonomi Aceh. Latar belakang, pemikiran Keynesian pernah diterapkan meluas ketika terjadi depresi besar melanda dunia tahun 1930-an sampai pada aneka krisis era 1970-an, serta kembalinya penerapan kebijakan ini oleh kaum pakar prominent ekonomi beserta pembuat kebijakan ekonomi politik ketika krisis 2008-2009 dimulai. Seolah pro dan kontra terhadap implementasi pemikiran ini berlangsung tanpa henti. Bahkan penerapannya pun terlihat makin multidimensi. Sementara perkembangan visi akhirnya bersintesa aneka fluensi. Pertanyaannya di sini, mungkinkah batas-batas tertentu dari pemikiran Keynesian bisa teraplikasikan dalam strategi pembangunan politik ekonomi di Aceh? Keynes menjabarkan adanya akumulasi modal saham yang besar cenderung secara persentase mengurangi kesempatan investasi serta terjadinya propensitas inklinasi konsumsi yang melemah. Hubungan vital antara akumulasi modal saham dan konsumsi yang mempengaruhi faktor keseimbangan ekonomi adalah salah satu bagian sentral pemikiran Keynesian yang sampai kini tetap relevan dikaji kembali, khususnya tatkala distorsi ekonomi dalam konteks di wilayah tertentu terjadi, termasuk dalam wilayah khusus seperti dalam status otoritas istimewa di wilayah pemerintahan Aceh.